I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. And our defender suffered and crucified. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali beribadah pada hari ini, hari Minggu 17 Mei 2020. Kita mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita boleh beribadah online pada saat ini. Marilah kita siapkan hati pikiran kita memuji, memuliakan namanya, serta menyenangkan hati Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan menerima pentabisan melalui hambanya Bapak Pendeta Tommy Dixon Raga. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, juga jemaat Gereja Injil Karunia Jerika, mari kita habiskan ibadah kita pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020. Kita tundukkan hati dan pikiran serta batin kita. Kita berdoa. Puji, hormat, dan terima kasih Allah Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, atas perkenanan-Mu sehingga kami dapat kembali beribadah, memuliakan nama Tuhan, memuji Engkau, dan mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu kami alaskan ibadah kami ini dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat Kepala Gereja kami, dan di dalam Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam hati setiap orang percaya. Amin. Haleluya, suci nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita memuji Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama saudara kita memuji Tuhan dengan riang dan sukacita. Betapa Tuhan yang baik bagi kita. Katakan, ku masuki gerbangnya. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Kita ulang dari awal. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Haleluya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku.
betapa Tuhannya baik bagi kita. Kita bersuka di dalamnya. Sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita memuji Tuhan kembali sejauh timur dari barat. Mari sama-sama saudara kita memuji Tuhan. Haleluya. Kita katakan sejauh timur dari barat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Katakan sejauh timur. Dari barat Engkau membuang dosaku, tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam laut Kau melemparkan dosaku, tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk memahami dan mempercayai firman Tuhan serta melaksanakannya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus dengan hikmat-Nya. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, dalam juru selamat kami Tuhan Yesus Kristus dan juga juru hikmat kami mohon Kau memberikan hikmat pengertian bagi kami, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu saja, bukan kebenaran kami dan siapapun. Sehingga ketika kami mempercayainya, Kau memeteraikan dalam hati kami firman-Mu,
dan kami mampu melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon hikmat pada Bapa di sorga dengan perantaraan Roh Kudus. Amin. Salam kudus, salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tanggal 17 Mei 2020, kita tetap mendengarkan firman Tuhan dengan ibadah di rumah bersama keluarga. Dan artinya Tuhan masih memperkenankan kita untuk memuji, memuliakan namanya, serta mendapatkan berkat rohani dari firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata ini sering kita dengar, bertobat, pertobatan, dan sebagainya. Ketika Tuhan Yesus datang ke bumi dalam wujud manusia atau menggunakan tubuh manusia, sebelumnya atau pendahulunya adalah Yohanes Pembaptis yang diberikan kepercayaan membuka jalan Tuhan. Sudah berseru, bertobatlah kamu, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ketika Tuhan Yesus juga memberitakan Injil kerajaan, Ia juga menyatakan, bertobatlah kamu, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah yang dimaksud dengan sebenarnya arti bertobat? Perlukah orang yang sudah bertobat, bertobat lagi? Berapa kali seseorang bertobat? Jika ini hanya dihubungkan dengan perbuatan baik atau merubah kelakuan, maka pertobatan ini tidak akan pernah selesai. Dan tidak seorang pun yang berkenan di hadapan Tuhan, karena didasarkan pada kemampuan dirinya untuk merubah dirinya dalam kelakuan, pikiran, dan perbuatan. Ini hal yang sangat sulit, serta perkataan. Karena setiap hari kita mendapati diri kita tidak sempurna. Ada kesalahan kata-kata atau perkataan, ada kesalahan pikiran atau berpikir, dan ada kesalahan bertindak atau perbuatan. Lalu apa yang dimaksud dengan bertobat di sini? Ketika orang-orang Israel yang banyak tidak mempercayai Tuhan Yesus, khususnya para ahli Taurat dari Saduki maupun Farisi, ketika menentang Yesus, Tuhan yang menyatakan bahwa Dia adalah roti yang turun dari surga, bahwa itu lebih berharga daripada mana yang dimakan oleh nenek moyang mereka di padang gurun, dan juga yang menyatakan bahwa Ia turun dari surga, dari Bapaknya, maka orang-orang Israel bersikeras untuk menentangnya. Dan Tuhan Yesus menyatakan, kalau kamu tidak percaya, maka kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kamu tidak bertobat, maka kamu akan mati dalam dosa. Apakah dimaksud Tuhan Yesus ini adalah mereka berhenti berbuat jahat? Kalau memang demikian, berarti dasar kekristenan adalah berdasarkan perbuatan baik. Tidak bersalah jika kita berbuat baik. Tapi apakah dasar pertobatan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini? Mari kita membahasnya dengan kebenaran firman Tuhan. Kita membuka pertama Korintus pasal 16 ayat yang ke-15. Pertama Korintus pasal 16 ayat yang ke-15. Saya menantikan Bapak Ibu Saudara dan keluarga di rumah masing-masing yang sudah memegang Alkitab, baik Alkitab buku maupun di tab atau di HP, kita buka Perjanjian Baru, pertama Korintus pasal 16 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Ada suatu permintaan lagi kepadamu saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Ayat 16. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus untuk surat yang pertama, untuk menyatakan bahwa Stefanus di sini bukan Stefanus yang dirajam sampai mati dalam Rasul pasal 6. Beda. Ada nama sama orang beda, ada nama beda orang sama. Misalnya Petrus, Kefas, dan Simon adalah satu orang, satu nama, ya. Nah, kemudian Paulus yang dulu namanya Saulus, Silvanus, Silas, demikian juga. Nah,
Permintaan dari Rasul Paulus kepada orang-orang di Korintus, atau tepatnya jemaat di Korintus, bahwa mereka tahu Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya. Apakah yang dimaksud bertobat ini mereka berhenti dari berbuat dosa, berhenti dari kejahatan? Apakah keluarga Stefanus dan Stefanus adalah penjahat kelas kakap, penjahat di dalam kota itu atau di provinsi itu? Perlu diingat bahwa Akaya merupakan sebuah provinsi dengan ibu kotanya adalah Korintus. Tempat yang sangat maju pada zaman itu, dan para ahli filsafat banyak berasal dari sana. Keluarga Stefanus bukanlah keluarga orang-orang penjahat. Dan Stefanus bukanlah seorang penjahat. Tetapi dikatakan di sini bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di provinsi Akaya. Apa yang dimaksud bertobat di sini? Berarti orang Korintus mengerti benar arti kata bertobat di sini, Bapak Ibu Saudara. Amin. Mengerti, karena kalau tidak, Paulus tidak akan menggunakan kata yang mereka tidak mengerti. Tidak mungkin Tuhan berfirman kepada kita, kepada manusia dengan kata-kata yang tidak dapat dimengerti oleh pendengar, pembaca. Kalau demikian adanya, jika demikian adanya, kalau demikian adanya, maka kita tidak mengerti firman Tuhan. Kata bertobat di sini, Bapak Ibu Saudara, adalah berasal dari kata metanoia dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kata ini terdiri dari dua kata, meta dan noheo. Meta ini artinya total atau melebihi, sedangkan noheo artinya pikiran atau berpikir. Jadi yang dimaksudkan bertobat di sini oleh keluarga Stefanus dan Stefanus sendiri sebagai kepala rumah tangga adalah metanoia. Di dalam Alkitab bahasa Inggris dan kamus-kamus bahasa Inggris dan kamus Alkitab dikatakan change of mind. Ya. Tidak dikatakan di sini change of work, change of deeds. Bukan perubahan sebuah tindakan. Karena ini benar sesuai dengan apa yang kita alami dan dasar dari ilmu pengetahuan yang ada, baik secara antropologis kemanusiaan, secara psikologis kejiwaan. Tuhan pernah menyatakan kepada bangsa Israel ketika mereka sebarang berbicara kepada Tuhan Yesus. Tuhan menyatakan bahwa apa yang keluar dari mulutmu, artinya perkataan, semuanya adalah perbendaharaan dari dalam hatimu, dalam pikiranmu. Itu artinya perkataan dan perbuatan muncul dari pikiran, muncul dari hati. Oleh karena itu sumber manusia seperti yang dinyatakan dalam kitab Amsal, hati manusia adalah pelita Tuhan untuk menyelidiki seluruh dirinya dan hidupnya. Ini menyatakan berarti benar kalau change of mind ini bukan sekedar sebuah arti kata dalam etimologis atau pembedahan kata, tapi benar change of mind, perubahan pikiran. Tapi terjemahan yang benar adalah totally change of mind, perubahan pikiran yang total. Artinya tidak setengah-setengah, tidak ada tawaran, tidak ada kata tetapi, artinya sepenuhnya berubah. Misalnya pada saat ini Bapak Ibu Saudara terjadi peperangan ilmu pengetahuan, ya, flat earth community atau komunitas bumi datar sedang berperang dengan circle earth community atau komunitas orang-orang yang percaya bumi itu bulat. Kemarin dalam grup kami, grup orang-orang percaya, grup anak-anak Tuhan, orang-orang kudus pilihannya, dipersoalkan apakah bumi ini bulat atau datar. Saya kadang-kadang berpikir Bapak Ibu Saudara, kalau memang kita sudah tidak percaya lagi bumi ini bentuknya apa, keliling sajalah. Tapi ingat baik-baik, kita keluar saja, bahwa pendeta Luther mau keluar saja kemana-mana nggak bisa biar punya uang ini, amin. Mau keliling bagaimana ini bumi ini, kan biayanya besar. Dan kalau kita dapati keliling bumi ini, mungkin kita tidak akan melihat bulatannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang dimaksudkan bagian ini adalah apakah kita berubah pikiran dari bumi yang bulat sepertinya menjadi bumi yang datar. Jadi perubahan yang total, perubahan yang signifikan, yang kontras. Jadi apa yang dimaksudkan oleh 1 Korintus 16 dan 15 ini,
Stefanus dan keluarganya berubah pikiran secara total bahwa keselamatan itu bukan dengan perbuatan baik, bukan dengan melakukan hukum Taurat, bukan dengan amal saleh, bukan dengan filsafat atau filosofi mereka yang berada di Eropa pada saat itu, bukan melalui para dewa-dewi, bukan melalui sesuatu yang tidak dikenal, tapi hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Itu sebabnya kenapa Tuhan berkata atau mengatakan kepada para ahli Taurat dari Saduki dan Farisi serta orang Israel yang mengepungnya, kalau kamu tidak bertobat, kalau kamu tidak total berubah pikiranmu bahwa kamu dengan Taurat tidak mungkin kamu selamat, karena memang dasar hukum Taurat adalah perbuatan baik, kekuatan melakukannya, dan ini tidak mungkin. Karena itu Roma 3:10 menyatakan bahwa tidak seorang pun dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu berlaku satu hukum dalam Yakobus 2:10, salah satu, salah semua. Ini tidak mungkin dipenuhi. Manusia dengan kelemahannya yang dari dalam kandungan sudah memiliki bibit dosa, tidak mungkin bisa melawan kodratnya untuk mampu kudus dan suci selama-lamanya dengan perbuatan sendiri dan sempurna hidupnya tanpa salah kataan, pikiran, dan perbuatan. Jika kita menyatakan atau berpikir bahwa bertobat adalah perubahan perbuatan, pikiran, dan perkataan. Bapak Ibu Saudara, dalam hukum jelas ada sebab dan akibat. Akibat tidak akan ada tanpa sebab, dan sebab pasti melahirkan akibat. Hukum ini tidak dapat dibantah, baik secara teologis maupun secara kosmis. Secara antropologi, saintis, semua mengakui hukum sebab dan akibat. Bapak Ibu Saudara, kenapa jemaat Korintus diminta untuk menghormati, menghargai Stefanus dan keluarganya dan menyatakan siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang pertama total berubah pikiran bahwa keselamatan kekal bukan karena perbuatan baik mereka, bukan karena memenuhi tuntutan Taurat tanpa salah, bukan karena amal saleh, tapi karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk menebus mereka dari segala dosa mereka dan menguruskan mereka sekali dan untuk selama-lamanya. Dan keluarga Stefanus menerima ini, kemudian mereka melayani Tuhan, baik melayani pemberitaan Injil keluar maupun melayani jemaat kudus yang ada di Akaya, termasuk Korintus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka bukti-bukti yang akan Tuhan berikan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 2. Kepada siapakah surat ini ditulis sehingga kita bisa membuktikan, Tuhan akan memberikan bukti bahwa mereka mengerti arti bertobat di sini. Pertama Korintus pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Silakan Bapak Ibu Saudara, saya tunggu untuk mendapatkannya sejenak. Pertama Korintus pasal 1 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Ayat 2, kepada jemaat Allah di Korintus. Saya ulang, kepada jemaat Allah di Korintus. Terjemahan yang benar, jemaat milik Allah, kepunyaan Allah di Korintus. Siapakah mereka? Yaitu mereka yang telah dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang disebut atau dipanggil menjadi orang-orang kudus, artinya orang-orang pilihan Tuhan, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Artinya keluarga Stefanus dan jemaat Korintus tahu benar arti bertobat di sini adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada pengudusan yang kekal oleh darah Yesus, dan mereka dijadikan jemaat milik Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas bahwa jemaat di Korintus dan Stefanus serta keluarganya adalah jemaat yang milik Allah dan orang-orang yang sudah bertobat. Artinya pertobatan yang pertama ini menyatakan mereka berubah pikiran.
Mereka mau dirubah oleh Tuhan pikiran mereka secara total. Bahwa keselamatan, kekudusan, kebenaran hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan karya keselamatannya melalui Injil kepastian keselamatan. Itu sebabnya dalam pertama Korintus 15 ayat 3 dan 4 Rasul Paulus menyatakan pentingnya seseorang, pentingnya orang-orang Korintus mengingat kembali bahwa yang sangat penting ialah Kristus telah mati oleh karena dosa-dosa kita, telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itulah dasar perubahan pikiran ke arah itu, yaitu bukan perbuatan baik, amal saleh, dan usaha manusia untuk mendapatkan pengampunan dari segala dosa, pengudusan yang kekal, serta penebusan dari segala pelanggaran dan dosa. Bukan dengan perbuatan, bukan dengan amal saleh, bukan dengan kebaikan dan kekuatan manusia, tetapi hanya karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Perubahan pikiran total ke arah ini yang disebut iman keselamatan atau saving faith, yang menjadikan seseorang menerima kepastian keselamatan yang kekal karena pikirannya telah dirubah oleh Tuhan, dan ia menerima perubahan pikiran yang total bahwa segala-galanya keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena di kolong langit ini tidak ada nama yang ditetapkan oleh Tuhan Allah untuk menyelamatkan umat manusia selain Tuhan Yesus Kristus. Dan karyanya yang nyata untuk menyelamatkan umat manusia adalah mati dan bangkit untuk menebus semua manusia dari segala dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah pertobatan dasar, pertobatan yang pertama, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan percaya kepada karyanya, yaitu rela mati dan bangkit untuk menebus setiap orang yang percaya dari segala dosa. Dan setiap orang yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus dan menjadi jemaat milik Allah, orang-orang kudus pilihan Tuhan, dan diberikan kepastian keselamatan. Itu sebabnya dalam pertama Korintus 6 ayat 19 dan 20 Paulus mengingatkan jemaat di Korintus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tempat Roh Allah berdiam, Roh yang telah diberikan oleh Allah, dan tubuhmu bukan milikmu sendiri lagi. Dan ayat 20 menyatakan dengan jelas, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah untuk dasar atau pertobatan dasar dari apa yang kita mengerti kata bertobat, yaitu sama dengan atau ialah beriman keselamatan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat satu-satunya, dan percaya kepada karyanya, yaitu ia telah mati dan bangkit untuk menggantikan kita, menebus kita dari segala dosa, mengampuni kita dari segala dosa, menguduskan kita kekal, dan memberikan kepastian keselamatan yang dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti tema yang telah diungkapkan di dalam slide yang kita sudah baca, dalam layer yang kita baca, bertobat. Perlukah orang yang sudah bertobat juga bertobat? Tentu ini pertanyaan yang mungkin menggelitik, dan mungkin ada orang yang tidak mengerti akan berkata ini hanya permainan kata. Tidak, Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh bermain-main kata dengan kebenaran firman Tuhan. Ini serius. Karena itu pemahaman kita lanjutkan. Bagi orang-orang Korintus, diminta mereka untuk menghormati keluarga Stefanus, dan Stefanus sendiri yang telah berkorban mengabdikan diri untuk pelayanan orang-orang kudus. Dan juga jemaat di Korintus tahu benar bahwa mereka sudah bertobat yang pertama, bertobat yang dasar, yaitu percaya Injil keselamatan. Lalu kita temui dalam 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12 ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan.
2 Korintus 12 ayat 20 dan 21. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya? Halo? Salam? Sudah? Saya tunggu sejenak. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus pasal 12 ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Ayat 21. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Ada sebuah keanehan di sini, ungkapan dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 20 dan 21. Bukankah tadi sudah kita tahu bahwa jemaat di Korintus sudah bertobat, artinya sudah percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan percaya Injilnya. Mereka telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dalam tubuh mereka ada Roh Kudus, yaitu dalam hati mereka, dan mereka milik Allah, menjadi jemaat Allah. Kenapa disuruh bertobat lagi? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu tidak mungkin firman Tuhan salah. Kalau kita belum menemukan kebenarannya, bukan berarti kebenarannya tidak ada. Kebenarannya ada, dan kita harus menemukannya. Dalam bagian ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit latar belakang atau bibliologi dari kitab Korintus. Bapak Ibu Saudara, kalau melihat surat Rasul Paulus yang berisi firman Tuhan dan amaran-amaran nasihat rohaninya, adalah surat yang terpanjang kepada satu jemaat. Bandingkan dengan Filipi yang hanya 4. Tapi Korintus, Bapak Ibu Saudara, pertama Korintus 16 pasal dan kedua Korintus 13 pasal. Artinya semua surat kepada jemaat Korintus yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, jemaat Allah, dan sudah bertobat untuk Injil, adalah 29 pasal. Ada apa dengan banyaknya pasal-pasal ini? Pembuktian yang ada adalah jelas dan nyata, serta tidak dapat disangka dan disangkal. Banyaknya persoalan di dalam jemaat Tuhan di Korintus. Persoalan moral, hidup mereka yang tidak benar, ada perpecahan, ada iri hati, ada percabulan, ada bisik-bisik, atau ada juga yang dikatakan di sana yang namanya gosip, isu dan sebagainya, kemudian fitnah dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, untuk kehidupan moral mereka benar-benar hancur. Kehidupan doktrinal mereka sempat ditegur oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15, sebuah pasal yang jelas mengenai kebangkitan tubuh manusia, khususnya kebangkitan tubuh Yesus dan tubuh orang-orang percaya, karena mereka terpengaruh dengan paham Helenisme yang menyatakan tidak ada kebangkitan tubuh, yang ada hanyalah roh yang dibangkitkan, atau juga roh yang hidup selama-lamanya. Yang ketiga, material mereka adalah berbicara mengenai kesombongan mereka dengan harta dan kekayaan mereka. Dan mereka sangat meremehkan Rasul Paulus dan hampir menganggap Rasul Paulus bukan Rasul. Dan ini diungkapkan oleh Rasul Paulus. Kehidupan mereka yang belum berubah total dari perbuatan-perbuatan dosa sebagai orang-orang percaya ditegur. Karena jelas tadi 1 Korintus pasal 1 ayat 2 menyatakan siapa mereka dalam posisi untuk pertobatan yang pertama, yaitu percaya Injil. Tapi kehidupan mereka tidak semuanya total berubah, dan perbuatan-perbuatan mereka, perkataan mereka, pikiran mereka masih terjadi perbuatan-perbuatan dosa. Itu sebabnya dengan indah Rasul Paulus mengingatkan mereka berbicara pertobatan yang kedua, bertobat yang kedua, yaitu perubahan total pikiran, bahwa mereka diselamatkan bukan untuk bebas berbuat dosa,
bukan untuk tetap dalam hidup berbuat dosa, bukan untuk tetap berbuat jahat dan hidup semena-mena, seolah-olah tubuh mereka milik mereka, suka-suka saya. Tidak. Dengan indah 1 Korintus 6 ayat 20 menyatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sesuatu yang telah dibeli dan lunas dibayar bukan lagi milik siapapun selain milik pembelinya. Dan muliakanlah, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jelas Tuhan menyatakan dua hal di sini dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Bagian A menyatakan kamu sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, dan kamu percaya itu, itulah bertobat yang pertama. Pertobatan yang pertama yaitu percaya Injil, Roh Kudus ada dalam hati dan dimeteraikan, dan kamu menjadi milik Allah. Pertobatan yang kedua adalah yang di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 bagian B. Karena sudah pertobatan yang pertama, percaya Injil, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya memberikan tubuh itu dipakai oleh Tuhan, bukan untuk kesewenang-wenangan, kesemena-menaan dari orang yang percaya. Bukan. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena tubuh ini dipakai untuk dosa. Itu sebabnya dalam 2 Korintus pasal 12 Rasul Paulus menyatakan, aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan. Apa yang diinginkan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara? Bahwa jemaat Tuhan yang sudah bertobat, percaya Injil, juga ada bukti pertobatan mereka dalam perkataan, perbuatan, dan pikiran mereka yang wujudnya nyata bagi manusia. Rasul Paulus menyatakan, aku khawatir akan adanya perselisihan. Dalam terjemahan yang asli, aku khawatir masih akan ada. Artinya masih berlangsung perselisihan. Belum ada perubahan pikiran untuk perbuatan. Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan. Bisik-bisikan ini artinya membicarakan, menggosipkan, merumorkan, mengisukan orang lain, keangkuhan atau kesombongan dan kerusuhan. Ini masih bisa ada dalam jemaat yang di Korintus, jemaat kudus di Korintus. Dan Rasul Paulus menyatakan, kalau itu yang kudapati ketika aku datang kepadamu, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa lampau berbuat dosa, bukan berdosa, berbuat dosa, dan belum lagi bertobat. Artinya belum lagi berubah pikiran bahwa Tuhan tidak berkenan atas perbuatan-perbuatan yang di atas, yaitu perselisihan, iri hati, amarah, egois atau kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan atau gosip, rumor, dan juga keangkuhan dan kerusuhan. Karena hal-hal seperti ini, Rasul Paulus menyatakan betapa aku direndahkan di hadapan Tuhan. Karena kamu, ketika aku dapati yang pada masa lampau berbuat dosa seperti itu, dan belum lagi bertobat, artinya belum lagi berubah pikiran bahwa itu bukan lagi milik kita, itu bukan lagi hidup kita, itu bukan lagi bagian kita, itu bukan lagi jatah kita, itu bukan lagi kepentingan hidup kita, dan itu bukan lagi masa depan kita. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan dalam ayat 21, ada banyak orang di masa lampau berbuat dosa. Maksudnya bukan orang di dunia, orang-orang yang ada di Korintus, yaitu khusus jemaat Tuhan di Korintus. Orang-orang percaya, orang-orang kudus milik Tuhan, belum lagi bertobat, belum lagi berubah pikiran yang akan menghasilkan berubah perbuatan, berubah perkataan dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang dilakukan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita dapatkan dari pelajaran kita pada hari ini, khususnya jemaat Gerika, Gereja Injil Karunia? Mari kita simpulkan. Bertobat atau pertobatan ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah untuk percaya Injil keselamatan dan didapati dimeteraikan Roh Kudus dan memperoleh kepastian keselamatan. Bertobat atau pertobatan yang kedua adalah bertobat dari perbuatan-perbuatan dosa,
hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menjawab tema kita, bertobat. Perlukah orang yang sudah bertobat lagi? Jawabnya ya. Orang yang sudah bertobat atau percaya Injil keselamatan perlu bertobat yang kedua. Perlu perubahan total pikiran yang kedua, bahwa hidupnya, dirinya, keluarganya harusnya seperti Stefanus. Yaitu apa? Mereka mengabdikan diri dalam pelayanan dan menjadi teladan dan dihormati serta dihargai oleh jemaat yang sungguh-sungguh perlu dibenahi, yaitu jemaat kudus di Korintus. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ini bukan untuk kita inventarisasi kesalahan orang, tapi Tuhan menyatakan dalam Amsal 14 ayat 8 bahwa mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang bijak. Artinya kita mengenal diri kita sendiri, mengerti diri kita sendiri, bukan melihat orang lain. Apakah kita sudah menghargai Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang telah membuat kita bertobat yang pertama, memperoleh kepastian keselamatan, meteraikan Roh Kudus dan menjadi jemaat Allah. Kita hargai dengan apakah ini? Ingat, kehidupan kita dan tubuh kita bukan lagi milik kita. Semua telah dibeli dan lunas dibayar oleh Allah Bapa, Anak Allah Yesus Kristus dan Roh Kudus. Maka tidak dapat lagi seharusnya kita berkata, tidak boleh lagi seharusnya kita mengambil sebuah prinsip dengan kekukuhan kita bahwa saya adalah saya, suka-suka saya, karena diri saya adalah saya. Suka-suka saya ngomong, suka-suka saya mikir, suka-suka saya berbuat. Apa urusannya dengan orang lain? Apa urusan dengan Tuhan? Saya adalah saya. Bapak Ibu Saudara, sadarilah, orang-orang yang telah pasti diselamatkan, ditebus, dikuduskan menjadi milik Tuhan, bukan miliknya sendiri lagi, tapi milik Tuhan. Tuhan yang harus mengatur, Tuhan harus menata, Tuhan harus membangun kehidupan. Dan keluarga Stefanus menjadi teladan bagi jemaat Korintus, dan kiranya menjadi teladan juga buat kita, bahwa setelah bertobat yang pertama, memperoleh kepastian keselamatan, berubah pikiran total bahwa hanya Tuhan Yesus yang adalah juru selamat dan karyanya adalah Injil keselamatan yang menyelamatkan, maka mengabdikan diri kepada Tuhan dan Tuhannya dan sesembahannya, bahwa inilah hidup kami sekeluarga. Kami berikan untuk Tuhan untuk pelayanan. Kami berikan hidup kami untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Terlepas dari percekcokan, percabulan, ketidaksopanan, kecemaran, bisik-bisik, fitnah, iri hati, amarah, egois, kepentingan diri, kesombongan atau keangkuhan, serta kerusuhan. Tidak lagi di sana tempatnya. Bagi saudara yang terkasih, kita punya anak yang sudah berkeluarga, bisa sudah punya anak. Apakah seperti keluarga Stefanus? Berubah pikiran seperti ini. Kebanyakan kita ini mengarahkan anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat, orang-orang diakui, itu mengangkat nama keluarga kita dan orang tua, yaitu kita. Pernahkah kita berubah pikiran total? Kenapa saya tidak memberikan anak saya kepada pelayanan untuk mengangkat nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, dan mewakili keluarga untuk melayani? Adakah yang berpikir seperti keluarga Stefanus? Ataukah kita seperti menguasai keluarga kita, milik kita, anak-anak kita? Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur 71 dinyatakan, betapa ajaib kejadianku. Engkau yang menenun aku dalam rahim ibuku, dan menyambung sendi-sendi aku dalam rahim ibuku, dan Engkau yang melahirkan aku. Daud dengan indah menyatakan dirinya bukan miliknya, dirinya milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin juga di gereja kita seperti jemaat Korintus. Ini baru muncul keangkuhan, kesombongan. Kita lupa diri siapa kita asalnya. Satu dengan yang lain seperti jor-joran dengan kekayaan, kepandaian, kehebatan, dan kemampuan. Sadarkah kita? Kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan Tuhan, yang harusnya kita berikan semua pujian hormat kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita juga harus berubah pikiran setelah kita diselamatkan secara total, untuk berpikir bahwa tidak perlu mengejek gereja-gereja kecil, gereja-gereja ruko, gereja-gereja yang sepertinya tidak besar. Ingat, dengan adanya COVID, Tuhan ingin kita berubah pikiran
tidak menghina gereja-gereja yang kecil, tidak menghina orang-orang yang hanya mampu sewa ruko untuk beribadah. Kenapa? Karena asal mula gereja, kalau Bapak Saudara baca, Filemon, Priscilla dan Aquila, keluarga suami istri ini memberikan rumah mereka untuk gereja. Sekarang Tuhan ingin membalik kesombongan manusia yang membanggakan segala sesuatu, supaya mereka berubah pikiran bahwa kita tidak ada apa-apanya, hanya Tuhan yang adalah segala-galanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita juga perlu berubah pikiran. Anak-anak yang sering mengungkapkan perkataan, tolong anak-anakku yang mendengarkan khotbah ini, nonton ini, ya, di mana saja. Sering terkadang kita melawan orang tua setelah kita dewasa, bukan? Halo anak-anakku, salam, benar? Saya sudah besar, saya bisa menentukan hidup saya sendiri. Tidakkah Anda berpikir Anda tidak besar sendiri? Tuhan menitipkan kepada orang tua Anda dan kemudian memberi nafkah, merawat, menyekolahkan, mengasuh, mengajar, menasehati, dan mengarahkan Anda. Anda tidak besar dengan sendirinya. Orang tua juga ketika punya anak merasa bahwa apapun anak ini harus kami yang menentukan, bukan Tuhan. Tapi keluarga Stefanus mengarahkan keluarganya untuk Tuhan, karena dia ada perubahan pikiran total bahwa saya dan keluarga saya bukan milik saya, tapi milik Tuhan. Maka Tuhan yang haruslah pertama kali menikmati keluarga kami. Bapak Saudara yang terkasih, banyak juga di gereja-gereja ini terjadi kesombongan dengan harta yang ada, dengan kemampuan yang ada. Satu dengan yang lain ingin menunjukkan kepada jemaat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat, siapa mereka. Bukankah kita semua adalah hamba-hamba Tuhan? Harusnya kita berubah pikiran total bahwa kemuliaan dan kehormatan hanya bagi Tuhan, karena semuanya berasal daripadanya. Dengan indah Rasul Paulus menyatakan kepada orang-orang di Roma yang berada di sebuah metropolitan dunia bahwa hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Tidak egois mencari kepentingan diri sendiri untuk membanggakan diri, menyatakan saya siapa. Tidak. Harusnya kita berubah pikiran secara total. Tuhan Yesus siapa dan apa, itu yang harus kita beritakan dalam kehidupan kita berjemaat maupun dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam situasi COVID-19 ini orang harus berubah pikiran total. Tidak boleh berpikir untuk dirinya sendiri, karena apa yang dialaminya dapat dialami oleh orang lain karena dirinya. Ada banyak peristiwa-peristiwa dengan adanya COVID-19 ini. Tuhan mendidik kita untuk bertobat di dalam pikiran kita, yaitu sungguh-sungguh berpikir total, berubah total, bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Karena memang Tuhan menentukan sejak bumi diciptakan dengan isinya, tidak satupun manusia yang dapat hidup sendiri tanpa orang lain, bahkan dengan alam sekalipun. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pulang dan membawa bagian firman Tuhan ini. Marilah kita teladani Stefanus dan keluarganya. Kita teladani Bapak Aquila dan Ibu Priscilla yang memberikan hidup mereka untuk Tuhan, karena mereka benar-benar berubah pikiran secara total bahwa mereka milik Tuhan dan melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, karena mereka telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jemaat kudus yang ada milik Tuhan dalam gereja Injil Karunia, saudara pendengar dan yang menonton bagian ini, mari kita begitu berharga bagi Tuhan. Rubahlah pikiran saudara, rubahlah mindset saudara dan saya, bahwa kita tidak akan berharga dengan usaha kita. Hanya Tuhan yang mampu menentukan harga kita yang tertinggi. Kita bawa keluarga kita kepada Tuhan, ibadah, pelayanan, dan sebagainya. Kita bawa keluarga kita dan diri kita kepada Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan. Dan kita bawa diri kita untuk pelayanan memuliakan Tuhan. Saudara, jangan andalkan dunia ini dan hidup ini semata-mata akan membuat kita sungguh-sungguh bahagia penuh. Tidak. Hidup ini hanya sementara. Kesempatan kita selagi hidup, ambillah. Karena kita harus berubah pikiran. Waktu berjalan terus, tapi kesempatan tidak selalu sama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua yang menjadi jemaat yang dipakai oleh Tuhan, keluarga yang dipakai oleh Tuhan, pribadi yang dipakai oleh Tuhan. Karena perubahan total pikiran kita,
baik untuk keselamatan yang kekal maupun untuk kehidupan yang sementara di dunia yang memuliakan Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Diberkatilah saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Dulu kami belum bertobat, yaitu belum percaya Tuhan Yesus Kristus dan Injil. Tapi setelah kami percaya, kami bersyukur kepadamu. Perubahan pikiran kami untuk bersandar hanya kepada firman kebenaran Injil keselamatan-Mu, bahwa Engkau mati dan bangkit untuk kami dan memberikan kepastian keselamatan yang kekal bagi kami, menebus kami dari segala dosa, menguduskan kami kekal dan menjadi milik-Mu, sehingga pengakuan kami di dalam gereja kami maupun di ibadah-ibadah kami, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am persekutuan Orang Kudus. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu hidup kami juga Tuhan, kami mau berubah pikiran. Rubahlah pikiran kami bahwa perbuatan dosa tidaklah membuat kami senang hidup dengan Tuhan, tidaklah membuat kami diberkati, tidaklah membuat kami sehat rohani jasmani, tidaklah membuat kami sukacita, tapi mendatangkan duka cita, baik bagi pribadi, keluarga, maupun sesama orang kudus, sesama orang percaya, maupun saudara-saudara seiman yang lain. Sadarkan kami Tuhan, hidup kami perlu kami bawa kepada, yaitu pikiran kami, supaya Engkau merubah bahwa hidup yang benar adalah hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang mengagungkan Tuhan dan memberi kehormatan dan kemuliaan bagi Tuhan, bukan bagi kami dan bukan bagi siapapun. Sehingga kami membawa pribadi kami, keluarga kami, gereja kami, yang semuanya dalam milik-Mu, untuk melayani Engkau, untuk hidup menyaksikan Engkau, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama-Mu Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah mendengarkan pembicaraan firman Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya menjadi firman menjadi berkat bagi kita, menjadi penopang bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kini kita memasuki persembahan kasih. Bagi jemaat Gerika yang berkenan memberikan persembahan kasih untuk memperlancarkan pelayanan Gerika Philadelphia, mohon untuk dapat dikirimkan melalui pengurus bendahara Gerika Philadelphia ke rekening Bank BCA atas nama Yulianto Nugroho, dan bisa dilihat nomor rekening tersebut di komen live streaming Facebook. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah di YouTube, saudara juga bisa melihat nomor rekening tersebut di layar serta di deskripsi. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita akan memuji Tuhan, menyenangkan-Nya. Haleluya. Mari sama-sama saudara kita memuji Tuhan. Haleluya. Katakan, ku mau menyenangkan Tuhan, ku mau menyenangkan Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan menutup ibadah kita. Yang diberkati ialah semua yang bukan hanya mendengarkan dan membaca firman Tuhan, tapi mempercayainya dan menghidupinya. Mari kita terima berkat Tuhan. Puji, hormat, dan terima kasih ya Tuhan untuk ibadah kami hari ini 17 Mei 2020. Kami telah memuji-muji Engkau dengan lagu pujian yang kami naikkan. Kiranya menyenangkan hati-Mu seperti yang kami nyanyikan tadi. Kerinduan kami adalah menyenangkan hati Tuhan, yang telah menyelamatkan kami kekal dan juga menjaga, memberkati, dan melindungi kehidupan kami yang sementara di muka bumi ini. Pribadi kami, keluarga kami, hidup kami, cita-cita kami, bahkan masa depan kami persembahkan untuk Tuhan. Oleh karena itu sebelum kami pulang Tuhan dalam menghidupi kehidupan ini, maka kami mohon damai sejahtera dari Allah Bapa sebagai sumbernya, selamat, rahmat, berkat, kuat, hikmat, dan sehat dari Tuhan Yesus Kristus sebagai sumbernya, bahagia, perlindungan, dan pengayoman dari Roh Kudus sebagai sumbernya, menaungi saudara dan saya dari saat ini untuk kemuliaan namanya sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Saudara untuk saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.